Pemirsa, seorang perawat salah satu klinik di Jakarta mengaku diperkosa driver taksi online. Kejadian ini diketahui lewat unggahan klinik tempat perawat bekerja. Atas kejadian ini, provider bertindak cepat memecat pelaku. Pelaku sudah ditahan di Polres Bogor Kota. Kasus pemerkosaan ini terungkap dari unggahan akun media sosial tempat korban bekerja. Dalam unggahan, akun klinik meminta provider taksi online bertanggung jawab atas kejadian ini. Terlihat pula identitas driver yang diduga telah memperkosa korban. Mengetahui kejadian ini, provider taksi online bertindak cepat dengan memecat pelaku dan mengutuk keras serta menawarkan pendampingan dan bantuan mulai dari perawatan hingga pemulihan secara fisik maupun psikis. Sementara itu, polisi berhasil menangkap pelaku berinisial HS berusia 54 tahun atas kasus dugaan pemerkosaan perawat di Kota Bogor, Jawa Barat. Modusnya, pelaku menyebut korban sedang diganggu oleh jin dan harus dirawat jika tidak mau mati secara perlahan. Pelaku diancam pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ya, pemirsa, untuk mengetahui lebih lengkap mengenai kejadian dugaan driver taksi online memperkosa penumpangnya, sudah terhubung bersama kami AKBP Ferdi Irawan, Wakapolres Bogor Kota. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Baik, Pak, boleh April. dijelaskan, Pak, seperti apa perkembangan kasus dugaan driver taksi online memperkosa penumpangnya ini? Baik, dapat saya jelaskan bahwa saat sekarang ini perkembangan kasus tersebut sudah masuk dalam tahap proses penyidikan. Ya, Oke. jadi saat sekarang ini untuk tersangka HS sudah dilaksanakan penahanan dan sementara penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti serta melaksanakan pemberkasan untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Demikian. Pelaku sendiri sudah ditangkap, Pak, saat ini? Berada di mana, Pak, lokasi? Jadi pelaku sudah ditangkap dan diamankan di wilayah Jakarta Selatan. Jadi Baik. pada waktu setelah adanya laporan, koordinasi antara Polresta Bogor Kota dengan penyidik Polda Metro Jaya ini bersama-sama kita melaksanakan penangkapan terhadap tersangka HS. Sebenarnya kronologi kejadiannya seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan? Jadi dapat saya jelaskan untuk kronologi singkatnya, korban ini melaksanakan pemesanan melalui aplikasi taksi online, kemudian dijemputlah. Tujuannya adalah menuju ke salah satu stasiun di kereta api di Kebayoran Baru. Dalam perjalanannya, ini sopir taksi ataupun tersangka HS ini menawarkan kepada korban untuk mengantar langsung korban ke rumahnya di wilayah Kota Bogor. Korban menyetujui dan dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Bogor terjadilah di situ pembicaraan ataupun obrolan yang mana dalam obrolan tersebut tersangka mengaku memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang gaib dan menyampaikan bahwa di tubuh korban ini ada aura negatif ataupun banyak jin yang menempel yang dapat mengganggu ataupun mengakibatkan penyakit kepada diri korban. Dan tersangka menawarkan kepada korban untuk dilaksanakan ritual ataupun pembersihan berupa ruqyah untuk membuang ataupun membersihkan tubuh korban ini daripada gangguan jin. Karena disampaikan seperti itu, korban ini menjadi terpengaruh dan menyetujui. Sehingga kegiatan ritual pembersihan ruqyah tersebut ini dilaksanakan ketika sudah tiba di rumah korban di Bogor. Seperti itu kronologisnya. Baik, kasus ini terungkap, Pak. Apa betul karena adanya unggahan atau post yang viral di salah satu klinik yang menjadi tempat kerja korban, Pak? Ya, jadi dapat saya lanjutkan. Setelah dilaksanakan ruqyah tersebut, tersangka mengajak korban untuk makan malam di wilayah Kota Bogor. Nah, dalam perjalanan di dalam mobil tersebutlah terjadi pencabulan oleh tersangka kepada korban. Kemudian korban karena sudah mengalami kejadian pencabulan tersebut, kemudian melaporkan persoalan tersebut. Awalnya laporan ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kemudian setelah dilaksanakan proses pemeriksaan awal, diketahui bahwa tempat kejadian perkara ada di Bogor, kemudian dari Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan penyidik Polresta Bogor Kota untuk dilaksanakan penyelidikan dan penyidikan lanjutan sehingga sampai kepada penangkapan terhadap
tersangka AS, seperti itu. Jadi dugaan adanya pencabulan atau pemerkosaan bukan di rumah ya Pak, tapi di dalam mobil dalam perjalanan ingin makan malam. Pak, apakah betul ada dalih ini ada dugaan suka sama suka Pak satu sama lain? Eh, Kalau berdasarkan hasil visum dan berdasarkan keterangan daripada korban sendiri, dan itu juga sudah diakui oleh tersangka bahwa memang kejadian pencabulan tersebut ini ada unsur paksaan. Oke. Jadi memang korban ini dipaksa karena dalam mobil itu berdua, tidak ada orang lain, kemudian terhadap korban ini kalah tenaga karena tersangka ini adalah laki-laki, sehingga tidak berdaya ketika dilaksanakan kegiatan ataupun kejadian pencabulan tersebut. Baik, Jadi bukan suka sama suka, memang ada ancaman dan kekerasan. Dali lakukan informasi atau pencarian informasi dari pelaku Pak, apakah ini menjadi aksi pertama yang dilakukan oleh pelaku atau sudah pernah sebelumnya? Sementara pengakuan daripada tersangka ini baru pertama. Jadi memang seketika saja terlintas menurut keterangan tersangka karena dia ada ketertarikan terhadap korban dan terangsang mungkin pada waktu memandikan korban dalam ritual tersebut, sehingga dia memiliki suatu kejadian tersebut. Baik, kondisi dari korban sendiri saat ini seperti apa Pak? Kondisi korban secara psikis mengalami trauma, mengalami ketakutan akibat kejadian tersebut, dan sekarang sedang dalam pendampingan dari psikolog maupun dari lembaga terkait. Informasinya ada bantuan hukum dan pendampingan oleh dari provider taksi online ini sendiri. Apakah betul Pak? Terhadap siapa? Terhadap korban. Sementara saya masih belum mengecek perkembangan terakhirnya, tetapi yang jelas terhadap kasus ini sudah masuk dalam proses penyidikan dan tersangka sudah dalam penahanan dari pihak kepolisian. Untuk ancaman hukuman dari terduga pelaku ini Pak, apa hukumannya? Terhadap pelaku ini diancam dengan pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Baik, terima kasih Bapak AKBP Ferdi Irawan, Kapolres Bogor Kota sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Sehat selalu Bapak, selamat sore. Selamat sore. Ya, pemirsa, terkait kasus dugaan pemerkosaan penumpang oleh driver ojek online, kita juga akan membahasnya dengan Ketua Komnas Perempuan Ibu Andi Yantriani. Selamat sore Ibu Andi. Salam sehat semua. Selamat sore Ibu Andi. Selamat sore, salam sehat semuanya. Selamat sehat Ibu Andi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ibu Andi, terkait dengan kasus pemerkosaan penumpang oleh driver ojek online ini, seperti apa pendapat Anda? Ini bukan pertama kalinya kasus pemerkosaan terjadi di ruang transportasi publik ya. Kami tentunya menyimak ada langkah baik dari perusahaan untuk memberikan dukungan bagi korban, dan ini memang sangat dibutuhkan. Kita tahu bahwa bagi banyak korban, melaporkan kasusnya itu merupakan satu langkah yang membutuhkan keberanian luar biasa, bukan saja karena takut, tetapi malu, khawatir disalahkan, dan lain-lain yang banyak sekali dalam banyak peristiwa justru menghalangi korban untuk bisa melaporkan kasusnya dan berproses secara hukum. Yang kedua, karena ini bukan pertama kalinya, maka menjadi sangat penting agar perusahaan-perusahaan ini langsung melakukan pemeriksaan dan penataan ulang untuk menguatkan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perusahaannya itu. Nah, yang ketiga, ini kan sebenarnya terkait dengan moda transportasi ya, yang juga sempat menjadi polemik tersendiri. Apakah sudah tepat atau tidak membiarkan moda transportasi yang modelnya perseorangan seperti ini, bentuknya perusahaan tapi kemitraan. Dan karena itu pada saat yang bersamaan Kementerian Perhubungan membutuhkan, perlu ya
memberikan perhatian yang secara spesifik untuk memastikan bahwa apapun model usaha, apapun model penyelenggaraan transportasinya, serta moda-moda transportasi, apakah dia di transportasi darat atau laut maupun udara, itu bisa memberikan ruang aman bagi setiap orang yang menggunakannya, khususnya bagi perempuan yang kita tahu lebih rentan mengalami kekerasan seksual. Baik, Ibu, bicara soal kasus ini yang mana modusnya adalah pembersihan jin dari tubuh untuk pembersihan agar tidak tertimpa penyakit. Ini kan sebenarnya di luar dari ranah bagaimana proses jasa taksi online ini berjalan begitu. Apakah perlu adanya edukasi khusus kepada para perempuan yang mungkin aktivitasnya tinggi menggunakan jasa seperti ini, Ibu? Ini memang layer persoalannya menjadi bertambah ya, Mbak. Kita tahu bahwa pada satu titik masih banyak sekali masyarakat kita yang mempercayai bahwa untuk sakit dan yang lain-lainnya ini ada urusannya dengan apa ya istilahnya itu, kalau di KUHP kita sebetulnya penggunaan klinik dan lain-lain gitu. Nah, tentunya selain tadi soal bagaimana kita meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dari penumpang atau pengguna jasa transportasi khususnya perempuan, tetapi juga ada yang lebih makro lagi sebetulnya yang harus diperhatikan. Dalam hal ini saya pikir Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama perlu bekerja sama agar peristiwa serupa ini tidak berulang, tidak dalam ruang penggunaan transportasi maupun kita lihat ya banyak sekali sebetulnya kasus-kasus di mana karena ada orang yang mengaku dia bisa melakukan pembersihan atau untuk dukungan kesehatan, kemudian justru menjadi ruang untuk melakukan tindak kekerasan seksual. Baik, kalau cara atau mitigasi pencegahannya adalah edukasi perlindungan diri, Ibu Andi, seperti apa seharusnya perempuan di Indonesia yang mempunyai aktivitas tinggi di luar bisa mempunyai perlindungan atau tameng agar tidak terjadi hal-hal seperti ini? Ibu Andi? Transportasi publik ya, pikir banyak sekali nasihat yang sudah diberikan kepada perempuan Indonesia ya, misalnya tentang bagaimana menggunakan transportasi publik secara aman, misalnya memastikan penggunaan platform yang memang sudah memiliki mekanisme untuk mencegah dan menangani kekerasan khususnya kekerasan seksual gitu. Tetapi juga saat yang bersamaan saya pikir saya justru ingin menekankan pada tanggung jawab negara untuk memastikan moda transportasi ini aman, dan karena itu pembekalan terhadap seluruh awak yang ada di dalam penyelenggaraan transportasi ini perlu dilakukan, bukan saja pada pengemudinya langsung tetapi pada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan itu gitu. Nah, yang kedua adalah memastikan proses misalnya respon pada tanggap darurat atau permohonan darurat pertolongan itu dapat dipastikan dia akan terlaksana. Sementara untuk perempuan yang menggunakan transportasi publik pada waktu-waktu yang memang lebih lebih sepi gitu, tentunya ada cara-cara yang selama ini sudah dikeluarkan, memastikan terhubung dengan orang lain sehingga mereka tahu dari mana perjalanan dan kemana gitu ya. Tapi tadi yang menarik yang Ibu katakan adalah penindakan kepada semua pihak yang terlibat, Ibu. Berarti ini ada kaitannya dengan provider yang juga menyediakan layanan tersebut. Betul, karena itu ini adalah merupakan wilayah tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan yang harus segera memeriksa sejauh mana sebetulnya mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan penyelenggara. Apakah itu artinya bisa dipanjangkan tidak hanya pelaku saja yang harus diselidiki dalam proses hukum, tetapi juga provider dari di mana tempat pelaku ini bekerja, Ibu? Betul, inilah yang kita maksudkan dengan tanggung jawab korporasi terhadap hak asasi manusia dan juga termasuk upaya penghapusan kekerasan seksual. Baik, itu berarti utamanya ini untuk memberantas begitu ya Bu ya, seperti apa nanti ke depannya supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi, tidak hanya pelaku. Dalam kesempatan ini, di dalam kesempatan inilah sebetulnya rancangan
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjadi genting ya, karena di dalam rancangan undang-undang ini sebetulnya juga memuat pasal-pasal tentang tanggung jawab korporasi serta tanggung jawab lembaga negara yang secara bertingkat diharapkan bisa mewujudkan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan hak asasi manusia, khususnya penghapusan kekerasan. Baik, jadi tidak hanya pelaku tapi juga segala yang terlibat di dalamnya atau sekitarnya harus ditindak agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Ibu Andi Yentrianis, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu, Ibu. Terima kasih. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.